Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah hadir menyempatkan waktunya buat kita sedikit berdiskusi mengenai situasi terkini pada negara kita. Ya, biar ini kan biar lebih wah gitu pembahasannya. Ya, ini tema kita diskusi pada hari ini yaitu mengenai permasalahan tentang toleransi, di mana sangat ya krusial sekali lah. Sangat toleransi ini pembahasannya emang udah sejak dari dulu saja, dan juga sampai sekarang belum ada mengenai titik terangnya mengenai toleransi ini seperti apa. Nah, di sini saya mengajak teman-teman semua buat kita sama-sama berdiskusi dari sudut pandang teman-teman semua ini mengenai toleransi itu seperti apa di negara kita pada saat ini. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke pembahasannya. Menurut rekan-rekan, gimana gambaran toleransi di negara kita pada saat ini? Ya, dari siapa saja? Saya masuk dulu. Boleh? Ya. Ya, sebenarnya sebelumnya perkenalkan nama saya Kevin Mardianto. Sebenarnya permasalahan toleransi ini jauh sebelum Indonesia merdeka ini toleransi itu udah ada. Jauh sebelum Indonesia merdeka, dari zaman Kerajaan Sriwijaya sampai Majapahit itu toleransi itu udah ada. Jadi bagaimana cara kita menciptakan toleransi itu yang perlu dibahas. Jadi Indonesia itu menurut saya sih udah toleransi gitu. Nah, kita ketahui berapa banyak agama di Indonesia. Tapi toleransi ini juga tidak dalam permasalahan agama, banyak aspek di dalam toleransi. Contohnya dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial maupun dalam bermasyarakat. Salah satu contoh toleransi dalam kehidupan masyarakat, misalnya suatu daerah itu ada melaksanakan gotong royong. Kita sebagai warga di sana otomatis ada niat kita untuk membantu. Itu salah satu contoh toleransi yang ada di Indonesia. Bahkan dari dulu sampai sekarang toleransi itu tetap dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Namun tidak dipungkiri juga banyak oknum-oknum yang selalu menjadikan toleransi ini sebagai alat untuk mencapai politik bahkan. Jadi banyak diadu-dombakan sekarang itu bahwa agama harus berpolitik, politik harus beragama. Sebenarnya agama berpolitik itu memang udah dari dulunya agama itu harus berpolitik, politik itu harus ada agamanya juga gitu. Jadi seakan-akan toleransi ini dijadikan kambing hitamnya gitu. Nah, menurutku seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan yang lain kalau ada tanggapan silakan, mungkin nanti saya bisa menambahkan lagi. Jadi ya intinya permasalahannya sebenarnya dari diri pribadi sendiri seperti itu yo, yang menganggap bahwasanya oh ini toleransi bisa dipakai buat ini. Ya. Jadi kayak untuk permasalahannya ujung-ujungnya kita bisa nggak ketemu ya gara-gara itu oknum-oknum lain yang memakai toleransi ini supaya buat diperalat buat semacam keuntungan diri sendiri lah seperti itu. Jadi kenapa permasalahannya kita tidak bisa buat mencari titik temunya, karena toleransi ini ya bisa sebentar buat kita redam, buat kita atasi, tapi apabila datang lagi pada ya tidak bisa kita pungkiri ya, seumpama pada masa-masa pemilu atau pemilihan kepala daerah dan lain-lain itu ya mungkin kayak toleransi ini juga bisa dikatakan kata Kak Kevin tadi, saudara Kevin tadi, mengenai untuk kepentingan pribadi seperti itu, sehingga untuk permasalahannya muncul kembali dan terus kita atasi lagi, terus hilang, nah terus datang lagi pada saat yang baru lagi pemilunya, yaitu datang lagi seperti itu, sehingga kita di sini tidak ada menemu titik terangnya seperti apa kita buat mengatasinya, karena itu udah bisa dikatakan sebagai budaya ya. Iya. Bisa dikatakan sebagai budaya pada saat-saat tertentu, sehingga bisa dipakai kembali seperti itu, sehingga susah juga buat kita bagaimana buat mengatasinya, karena kita juga tidak bisa menebak untuk pemikiran orang lain itu seperti apa, seperti itu sih kalau dari saya. Izin masuk sekali lagi.
sebenarnya toleransi itu Indonesia ini nggak usah diperdebatkan lagi sebenarnya. Udah diatur dalam Pancasila. Di Pancasila itu ada 5 aspek. Di situ semua udah ada toleransi. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti seluruh agama diakui di Indonesia. Keadilan sosial, sila kelima, keadilan sosial sudah diakui, berarti setiap orang warga Indonesia itu pasti ada keadilan sosial bagi mereka. Jadi menurut saya toleransi ini ya seperti yang saudara katakan tadi, itu sebagai alat sebenarnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi pada dasarnya toleransi ini adalah budaya lokal, budaya asli bangsa Indonesia. Silakan dari kawan-kawan yang lain. Yang lain gimana? Izin masuk. Iya. Jadi saya Zahira Supriyan izin menyampaikan pendapat. Jadi saya pernah baca suatu berita itu untuk toleransi, di mana di SMK Negeri Buah Padang itu dia mewajibkan untuk anak-anaknya memakai hijab, sedangkan ada beberapa anak yang istilahnya non Islam gitu, sedangkan mereka dipaksa untuk memakai hijab. Jadi menurut saya toleransi antar sesama di situ tuh kurang gitu, karena dari pihak kepala daerahnya sendiri mencanangkan ya kenapa kita kan hidup bertoleransi, tapi menurut saya itu toleransi yang kebebasan. Bagaimana menurut saudara semua? Boleh masuk nggak dulu nggak saudara? Ya silakan. Santai aja. Kebetulan nih saya kan warga asli Sumatera Barat, jadi merasa terpancing ikut dalam kasus seperti itu. Soalnya saya pun mengalami teman saya yang non Muslim di sana kan. Jadi pada dasarnya emang di Sumatera Barat itu ada namanya Perda Syariah. Perda Syariah, semua ASN maupun instansi pemerintahan itu diwajibkan untuk berhijab. Tetapi bagi yang non Muslim ada tetapinya. Jadi terkadang berita media ini terlalu memanas-manaskan situasi seperti itu menurut saya. Nah, ini saya pernah kejadian, ini saya sampaikan saja biar dari kawan-kawan yang lain tidak berprasangka baik ada berprasangka buruk terhadap Sumatera Barat gitu. Kita tahu Sumatera Barat juga menciptakan tokoh-tokoh nasional, bahkan 70% tokoh bangsa ini dari Sumatera Barat sudah diakui gitu kan. Nah, sebenarnya ada kata sebaliknya. Bayangkan saudara non Muslim, di sini semua Muslim, di sini semua Muslim, perempuan berhijab. Bayangkan saudara yang tidak menggunakan hijab sendiri, itu lebih mana itu toleransi apa enggak itu? Merasa sendiri kan? Saya tanya sama teman saya, kamu kenapa pakai hijab? Saya malu kalau tidak berhijab, sementara teman-teman saya berhijab katanya. Bahkan dia sampai di rumah pun berhijab. Mereka nyaman. Sekolah, kepala dinas itu tidak memaksa mereka untuk berhijab. Tidak ada paksaan. Itu di garis bawahi, tidak ada paksaan untuk mereka untuk berhijab. Tetapi niat mereka untuk membersamai rekan-rekan yang Muslim itu. Bukan alasan itu, ibaratnya itu bukan untuk akidah itu, tapi untuk kebersamaan tadi. Bayangkan coba saudara atau saudari yang di sini satu orang tidak berhijab, otomatis dari rekan-rekan yang lain itu mentertawakan kenapa dia tidak menggunakan hijab gitu. Jadi dirinya terasa terpanggil gitu untuk berhijab. Jadi kemauan dia sendiri, tidak ada paksaan dari kepala sekolah. Bahkan sampai di rumah orang tuanya itu, mohon maaf, ada etnis Batak ya, Batak itu kan mayoritas non Muslim. Mohon maaf itu saya sebutkan. Nah, tapi mereka di rumah itu berhijab. Tidak ada larangan bagi orang tuanya. Malah mereka nyaman gitu. Nah, itu satu lagi. Otomatis yang diberitakan itu mungkin ada ya opini-opini lah seperti itu. Itu ya kalau selaku warga negara yang baik, kita pandai melihat dua sudut pandang yang berbeda. Jangan satu sudut pandang saja. Kalau satu sudut pandang saja, otomatis pikiran kita itu tidak netral. Tidak akan netral itu. Kita terus mencari kesalahan-kesalahan orang lain tanpa menyadari kesalahan kita sendiri. Ya, di garis bawahi permasalahan yang saudari sampaikan tadi itu, tidak ada paksaan bagi non Muslim diwajibkan berhijab. Tidak ada paksaan. Ya, terima kasih. Itu sendiri kan ini masuk lagi. Jadi di video itu diklarifikasi untuk siswanya sendiri. Sedangkan ada beberapa anak yang merasa kurang nyaman gitu.
untuk dipaksa pakai hijab itu gitu. Jadi waktu itu ada klarifikasi kalau nggak salah di video itu tuh tentang kayak saya itu sebenarnya nggak nyaman, tapi karena tuntutan jadi mengharuskan saya untuk memakai gitu untuk di video itu sendiri. Ya mungkin kita tidak tahu semua karakter orang sebagaimana ya. Sementara yang sebelum viral, apakah pernah dia menyatakan seperti itu? Itu permasalahannya. Ya, soal gini juga ya aku tangkap. Soal kan kalau dipermasalahkan, ya sebenarnya bisa dipermasalahkan dari dulu. Soal kan itu kan termasuk sekolah yang juga udah lama gitu. Belum baru-barunya aja sekolah didirikan itu kan juga udah lama. Nah, menurut aku gini juga, kita dari pandang sudut berbeda ya, berbeda dari sisi media gitu, kita pandangnya. Nah, gini, seumpama saja anggota itu kan minoritas non muslim kan yang di SMK-nya. Nah, terus seumpama cuma beberapa orang atau dia sendiri yang tidak memakai hijab atau dan lain-lain gitu kan, dia tuh dari dirinya sendiri inisiatifnya, aku ini kayak gimana ya, apakah aku bakal dibully atau gimana karena aku berbeda dari yang lain. Takutnya dia berpikir orang seperti itu. Nah, alangkah bagusnya apabila orang tidak ada yang membuli dia atau bagaimana. Takutnya begini, takutnya ada orang lain membuli dia seperti itu, terus menghina-hina atau bagaimana lah, pokoknya menjelek-jelekan dia, sehingga itulah mungkin juga bisa salah satu pemikiran dia buat berhijab, buat menghilangkan itu juga sebagai sebuah toleransi. Menurut aku sebuah toleransi untuk menyamaratakan seperti itu, biar kita ini sama, bahwasanya kita ini sama. Lagian pula kan bahwasanya tidak ada di agama muslim pun tidak ada yang namanya hijab itu sebagai sebuah, kita ada juga kan sebuah, mungkin begini aja kita ambil kesimpulannya, sebenarnya di seluruh agama itu tidak ada sebuah pakaian atau apa itu sebagai simbol, tetapi itu hanya ya dari peraturan agama masing-masing atau seperti apalah, bahwasanya kita harus memakai ini seperti ini, bahwa itu juga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah simbol. Nah, kita lihat saja contohnya, bukan di negara Indonesia saja, di negara-negara lain pun ada orang non muslim memakai hijab, ya biasa-biasa aja. Itu karena hijab sendiri itu tidak merupakan sebuah simbol dan lain-lain seperti itu menurut saya. Bahkan hijab itu sekarang jadikan style. Nah, benar. Style. Orang Korea pun berhijab. ya, kalau masalah seperti itu sih menurut saya sebenarnya tidak terlalu mengenai toleransi seperti apa ya. Toleransinya untuk menyamaratakan seperti itu supaya tidak ada membeda-bedakan. Intinya toleransi di sini kan tidak ada sesuatu yang kita beda-bedakan seperti itu. Menurut saya apabila dia udah nyaman memakai hijab dan lain-lain, ya terserah dia pakai. Nah, apabila dia tidak nyaman, ya tidak apa-apa, dilepaskan. Ya karena kan tergantung dari inisiatif diri sendiri sebenarnya. Sebenarnya kalau memang dia tidak nyaman seperti itu, dia kan bisa menyampaikan ke pihak sekolah dan lain-lain. Lagian itu kan juga menurut aku ya itulah sebagai sebuah alat untuk itu tadi, salah satu cara buat bisa memecah belahkan itu ya seperti itu. Dipermasalahkannya sekarang, padahal itu udah didirikannya, contoh SMK-nya udah didirikannya udah sejak jauh-jauh hari, sudah jauh-jauh tahun saja. Tetapi kenapa buat permasalahannya baru sekarang seperti itu? Itulah yang perlu kita pertanyakan seperti itu. Apabila kita cuma memandangnya dari satu sudut sisi saja, dari sisi media yang baru menyampaikannya sekarang, lah kita pertanyakan kembali, kenapa ini permasalahannya baru sekarang muncul? Padahal kan itu SMK-nya sudah didirikan sejak beberapa tahun-tahun lalu sudah. Kenapa enggak dari tahun-tahun lalu buat dipermasalahkan seperti itu sih menurut aku. Izin masuk, berikut kasus yang tadi Zahira bilang yang pemakaian hijab. Itu tuh waktu tanggal 3 Februari kemarin itu tuh ada surat keputusan bersama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Mereka itu membuat surat keputusan di mana surat tersebut tuh berisi tentang larangan untuk mewajibkan dan melarang seragam di sekolah.
Jadi surat tersebut tuh merupakan suatu bentuk toleransi dari pemerintah pusat tersendiri. Soalnya yang tadi kasus di Padang itu bukan pertama kalinya kasus, sebelum-sebelumnya juga udah ada. Jadi kebetulan yang di Padang itu tuh mungkin menjadi isu nasional yang kemudian pemerintah baru turun tangan. Jadi dengan turun tangannya pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama tadi, di mana surat tersebut merupakan sebuah toleransi dari pemerintah. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi untuk pemaksaan pakai hijab lah, untuk larangan menggunakan hijab. Jadi dalam surat tersebut sudah dituliskan bahwa untuk hal tersebut sudah sudah menjadi hak kalian masing-masing. Mau yang Islam nggak memakai hijab pun ya silahkan, soalnya itu pilihannya kalian masing-masing. Saya masuk juga. Ya itu tadi kan bahasanya dari saudari Norita tadi sudah menjelaskan bahwasanya ada surat gitu ya. Nah untuk supaya tidak balik lagi untuk yang permasalahan SMA tadi, terkadang kan hal itu kan dilakukan oleh pemimpin, peraturan kan yang ada yang membuat. Nah terkadang orang yang membuat itu kan setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang sangat cinta lah bahasanya, sangat cinta dengan agamanya, sampai bahkan ada segelintir orang yang menganggap orang lain itu atau agama lain itu salah, kan ada, tapi kan tidak semuanya gitu. Mungkin itu salah satunya, sehingga supaya terlihat lebih enak dipandang dan bahasanya supaya etnis agama tertentu ada karena dia beragama tersebut, akhirnya disuruh memakai hijab. Ya kan ada beberapa orang juga seperti itu. Akhirnya kasus itu kan sebenarnya nggak cuma sekali kan, tadi udah dibilang tidak cuma sekali, ada beberapa kasus juga, tetapi sehingga itu viral. Akhirnya pemerintah turun tangan karena ya itu tadi mungkin sebelumnya pemerintah tidak tahu gitu, sehingga akhirnya pemerintah tahu karena ada pemberitaan seperti itu. Akhirnya pemerintah turun tangan, dan pastinya turun tangan itu juga pemerintah memberikan penjelasan juga bahwasanya itu kan kita kan dalam Indonesia itu kan ada sebuah kita ya Bhinneka Tunggal Ika, dimana kita harus saling bersatu, saling bertoleransi, saling membantu, bergotong royong. Ya karena negara kita ini sangat luas, sangat besar, banyak pulau, banyak agama, banyak suku, ras dan bahasa, sehingga kita harus saling bertoleransi seperti itu. Itu saja kalau dari saya. Gimana yang lain? Ya mungkin benar yang dikatakan Indra tadi kan. Emang permasalahan toleransi ini tiap-tiap tahun tuh pasti ada gitu. Tiap-tiap tahun ya tidak bisa dipungkiri juga. Terlepas dari kasus yang hijab itu, bahkan mohon maaf di Jogja ini pun menurut saya ada yang tidak toleransi, intoleran mengenai permasalahan hak kepemilikan tanah etnis Tionghoa. Dia etnis Tionghoa bukan berarti orang Tionghoa, dia warga negara Indonesia, punya KTP. Dia tidak memiliki hak milik tanah di situ, cuma hak guna bangunan sama hak guna usaha. Nah itu kita tidak boleh menjudge itu suatu intoleran. Tidak bisa juga kita sebut itu toleran. Dua permasalahan itu berbeda gitu. Jadi ya lihat dari sudut dua pandang. Kenapa etnis Tionghoa tidak bisa memiliki hak milik di sini? Ya ada historisnya gitu. Jogja ada alasan untuk tidak memberikan. Begitu juga yang kasus di Padang tadi. Padang ada alasan gitu. Sumatera Barat ada alasan gitu. Ya Indonesia ini emang diatur dengan hukum nasional, tapi tidak dibungkiri hukum adat itu ada gitu. Karena juga kan hukum nasional juga kan tidak selakunya berlaku juga apabila hukum adat masih ada gitu. Iya. Nah, kembali lagi ke kasus tadi kan. Ya alasan tadi Jogja tidak memberikan hak milik itu ya pasti ada historisnya. Beberapa diskusi yang pernah saya ikuti itu katanya itu etnis Tionghoa itu dulu pernah berkhianat gitu kepada Sultan IX gitu. Nah dia berkhianat
ke Hindia Belanda gitu kan. Jadi dengan niat hati yang baik, Kesultanan tidak mengusir orang etnis Tionghoa, bahkan tetap boleh tinggal di Jogja tapi tidak memiliki hak milik. Begitupun sebaliknya yang di kasus di Padang, 100% manusia di Sumatera Barat atau suku etnisnya Minang itu 100% Islam Muslim gitu. Jadi ada di memang tidak dipungkiri juga, kita tidak boleh itu bilang itu toleran, tetapi juga tidak bilang juga itu intoleran gitu. Ada di suatu kabupaten itu tidak boleh mendirikan tempat ibadah. Kabupaten itu sendiri tidak boleh mendirikan tempat ibadah agama lain. Memang itu tidak, ya susah, memang susah melihat historisnya gitu. Jadi bagaimanapun hukum adat itu tetap berlaku di sana. Jadi mohon maaf, bukan rasis. Jadi tempat ibadah umat lain itu tidak diperbolehkan gitu. Cuman satu agama boleh di situ. Itu ada peraturan datuk atau yang disebut tuh kepala kaum gitu. Jadi tidak boleh. Nah, itulah Indonesia. Indonesia itu beragam. Begitupun di Bali. Di Bali ada tempat itu, mohon maaf, di Bali itu tidak boleh sembarang foto gitu. Oh iya. Ya, itu ada tempat-tempat ritual di Bali itu tidak boleh sembarang foto. Nah, jadi kalau ketahuan kita foto di sana ada polisi adatnya gitu. Itu Indonesia itu beragam. Dari keberagaman di situlah kita untuk bisa bersatu gitu. Janganlah kita sampai berpecah belah karena hanya hal-hal permasalahan seperti yang tadi kan. Mungkin dari kawan-kawan yang lain atau dari saudari yang lain silakan. Oke, terima kasih. Karena ini kita istirahat sejenak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2.